Halo teman-teman semua, selamat malam. Kita langsung bahas-bahas saham aja ya. Kita langsung bahas topik. Teman-teman kalau ada pertanyaan, technical, fundamental, silahkan. Kan marketnya sebenarnya hari ini lumayan ya teman-teman. Beberapa kan rebound untuk market, untuk sektornya kita lihat. Sektor Big Banks, oke, kita akan bahas sektoral rata-rata rebound ya. Ini kalau kita lihat, ini yang lumayan kenceng itu IDX Technology. Ini didukung oleh Goto, naiknya kan lumayan ya. IDX Technology naik 5%. Goto tadi tutup sekitar 17-18% teman-teman. Ya 17%, hampir 18%. Apakah udah bottom? We'll see. Tapi Goto ini agak-agak serem sebenarnya ya. Bisa kita lihat nanti, kita bahas juga. Dharma dan SMDR mau average down. Oke, ya kita lihat ya. Sebenarnya mau average down tergantung average-nya di berapa. Kita bahas sektoral dulu ya sebelum kita bahas teknikalnya IHSG. Oke, kita bahas teknikalnya IHSG dulu deh. Nih, kalau kita lihat nih teman-teman ya, untuk teknikalnya IHSG sendiri, ini ya kita hapus saja. Ini kalau teman-teman lihat, dia ini kan sebenarnya pergerakan IHSG ini kan dari MA50-nya ini dia udah mulai uptrend. Dia ini ngikutin pergerakan dari MA50-nya nih teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, ya, dia di sini kan dekat-dekat MA50-nya rebound, terus dekat-dekat MA50-nya rebound, ini dekat-dekat MA50-nya rebound lagi. Ya, jadi sebenarnya IHSG ini teman-teman bisa gunakan MA50 ini sebagai supportnya. Ya. Dan ini kan dia berhasil rebound, terus sebenarnya dia itu ada resisten di kisaran sini, kisaran 7377 lah. Ini kan di sini belum jebol, di sini juga nggak berhasil jebol waktu itu. Terus ini yang sebelumnya juga kan di kisaran sini. Jadi ini resisten yang cukup kuat ya teman-teman, kalau teman-teman lihat. Jadi ya IHSG mungkin akan tes resist lagi di 7377. Kalau belum berhasil break itu ya mungkin dia akan kembali ranging ya, kemungkinan ranging di area-area ini. Ini adalah area sideways-nya teman-teman, di kisaran 7178 sampai 7377. Nah, kalau kita lihat ya IHSG sendiri untuk hari ini kan yang menguat paling kencang itu IDX Technology ya. Nih, ya kalau teman-teman lihat nih di IDX Technology, ini kan naik 5% itu karena Goto. Terus ada IDX Finance, Big Banks, ini kan rata-rata semuanya menguat ya teman-teman. Yang IDX Infra ini karena Excel kan penurunannya lumayan. Sebelum kita bahas sahamnya satu persatu, saya mau kasih lihat dulu. Ini adalah stock pick kita ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah menjadi nasabah Trimegah Sekuritas itu di Trima Pix itu sebenarnya udah ada ya teman-teman untuk saham-sahamnya untuk stock pick ini. Nah, kalau yang teman-teman yang belum punya akun di Trimegah Sekuritas, monggo silakan buruan dibuka ya. Karena di situ ya teman-teman bisa langsung cek untuk stock picknya apa aja yang kita call. Saya akan bahas ini sebentar sedikit. Nih ya, sebenarnya beberapa saham yang Genenosnya udah lumayan, yang PNL kita lumayan. Ini kan DMR hari ini naik. Terus GJTL ini sebenarnya juga udah lumayan ya teman-teman. Kalau kita lihat GJTL, terus ESA. Nah, sebenarnya yang banyak pertanyaan ini kan MDKA ini udah mau boleh average down atau belum? Sama mungkin banyak yang nanya itu Excel. Ya, Excel ini sebenarnya kalau kita lihat ya Excel ini kan udah hit entry,
Excel ini kan hari ini koreksinya lumayan ya teman-teman. Ya, Excel itu sebenarnya waktu itu kita udah sempat call TP Excel TP di 2560. Terus kan dia agak kempes. Adaro ini kita juga udah sempat TP ya, meskipun dia lanjut naik ya ke 2640-an. Tapi apakah Adaro ini udah bisa mulai entry lagi? Ya, ini untuk Adaro. Kalau untuk Adaro ini sebenarnya kan dia ada beberapa gap nih teman-teman. Sebentar. Nih. Ya, Adaro ini kan dia sebenarnya ada beberapa gap ya. Kalau kita lihat di sini ada gap, di sini ada gap, dan sebenarnya kan dia udah kena TP kita. Ya, kalau teman-teman yang masih punya ya jangan lupa untuk pasang trailing stopnya aja ya untuk Adaro. Karena ya memang kalau kita lihat sebenarnya sentimen penguatan dari sektor batu bara ini kan menjelang dividen ya, mau Adaro mau PTBA itu kan biasanya dividennya nanti di bulan Maret bulan April pengumuman ya, nanti pembayarannya biasanya selisihnya 1 bulan. Tapi sebenarnya yang cukup menarik dibandingin Adaro-nya, kalau mungkin udah naik banyak, ADMR-nya ini sebenarnya juga cukup oke ya teman-teman. Kita lihat resultnya kemarin, laporan keuangan oke, bagus, di atas ekspektasi ya, dan ekspektasinya untuk tahun ini kan juga masih cukup oke. Ditambah lagi kalau nanti ada ekonomi recovery-nya dari China ya, DMR ini kan untuk sebagai ya, kalau industri baja, industri di China ini membaik, pasti permintaan untuk baja ini kan meningkat ya, permintaan untuk coking coal juga meningkat teman-teman. ADMR ini sebenarnya pergerakannya ini kan udah mulai uptrend nih teman-teman ya. Dia tiap kali dekat EMA-nya mantul, dekat EMA-nya mantul, dekat EMA-nya mantul. Saham-saham yang mantul-mantul dekat EMA kayak gini, ini sebenarnya buat trading itu enak. Teman-teman tinggal nyari, oh ya udah kalau dia bergerak dekat EMA 100-nya dan mantul, gua akan tambah. Di sini kan mantul, dekat sini mantul. Terus habis itu, habis dari EMA 100 dia mantulnya di EMA 50 teman-teman. Ya itu berarti kan trennya ini dia udah, sebenarnya kalau kelihatan dari trennya, tren ini kan masih uptrend. Ada pullback sebenarnya, why not? Makanya kalau teman-teman lihat di sini tadi, ya di stock pick kita, untuk ADMR ini kan kita masih rekomendasikan buy 1375 sampai 1420. Itu kita call lagi sebenarnya. Nah, kemarin ini kan sudah kena 1420 yang masuk area buy, terus hari ini dia berhasil rebound. ADMR resisten di 1720 ya untuk targetnya. Kalau besok dekat-dekat 1440 ini area buy-nya kan kita naikin dekat-dekat 1440, ini teman-teman bisa lakukan entry lagi nih sebenarnya untuk ADMR 1440. Nah, selain ADMR tadi ada yang nanya Excel. ADMR, Excel, brand pas itu stok pick kita semua tuh. ADMR ada, Excel brand ada, Excel juga ada ya. Excel kita udah sempet TP ya di dekat-dekat sini, terus kita call lagi. Ini teman-teman bisa lakukan entry lagi. Nah, dia ini kan sekarang nih. Saya kasih lihat dulu ya. Ini kan sebenarnya dia ya MDKN nanti kita bahas juga. Ini sebenarnya kan dia dekat EMA 20-nya nih, dekat EMA 20-nya terus agak mantul sedikit. Ini kalau teman-teman lihat, ya ini kan dia sebenarnya kalau teman-teman kotakin sini, dia ini kan sideways terus dia berhasil break. Pas break, ini kan masuk lagi, ini kan sebenarnya area buy kita. Kenapa kita area buy? Ini kan yang sebelumnya menjadi area resisten di sini, terus begitu dia break, ya ini jadi area support. Tapi kita masih menggunakan stop loss yang sama karena stop lossnya kan di sini ya. Ya jadi pas masuk di area-area sini, teman-teman sebenarnya bisa lakukan buy nih, ya. Lakukan buy yaitu areanya 2370 sampai 2430 ya, kisaran segituan lah. Teman-teman bisa lakukan buy di situ. Apakah trennya ini udah patah? Sebenarnya enggak, karena dia kan low-nya kan di sini kan sebenarnya. Stop loss-nya di sini. Jadi dekat-dekat area sini teman-teman ini bisa lakukan entry. Resistennya atau targetnya ya Kak, ini kan adalah high yang sebelumnya, tapi kita pasang targetnya di 2750. Kenapa 2750 dan 2890? Nah, karena saya narik dari sini, nggak kelihatan, sorry. Nah, ini kan adalah kurang lebih lah,
Ya, area resisten ini kita tarik di sini. Ini untuk Excel. Excel secara overall masih cukup menarik, pullback juga pullback yang wajar, pullback sehat, teman-teman bisa lakukan entry lagi. Brand ini juga cukup oke ya, meskipun hari ini yang naik kenceng banget itu adalah TPIA. Kita akan bahas juga. Brand ini kalau kita lihat nih teman-teman, ya ini kan dia habis bergerak menguat, terus dia lagi agak pullback. Pullbacknya lumayan cakep nih sebenarnya di area-area segini ini, teman-teman bisa lakukan entry lagi. Sama, ini kan yang sebelumnya ini adalah resisten. Area ini kan adalah area resisten nih sebelumnya ya. Terus begitu dia break, pullback ke dekat-dekat area resisten yang sekarang menjadi area support, terus dia mantul. Ya teman-teman lakukan entry aja dekat-dekat area ini. Ini untuk brand. Tadi ada yang nanya apa lagi ya? Kita bahas dulu TPIA. Tadi kayaknya ada yang nanya BRMS sama Antam. Nah, TPIA ini sebenarnya agak ketinggalan ya kalau mau call sekar. Enggak juga. Ya kalau ada pullback oke lah. Tapi kayaknya kok pullback pun nggak bisa banyak. Ya, ini juga udah kena target 1. Target 2-nya itu ada di 6025, teman-teman. Ini untuk TPIA. Tapi ya ini kan MA-nya sebenarnya udah lama flat nih. Ini juga lumayan jauh. Oke. Di dekat MA 100-nya mantul, MA 50 dan MA 20-nya ini kan flat. Terus dia hari ini berhasil break. Volumenya juga meningkat kan dari beberapa hari sebelumnya. Tapi ya kalau kayak gini sebenarnya kalau baru mau entry ya nunggu agak pullback mungkin dekat-dekat sini. Ini di dekat-dekat berapa nih? Dekat-dekat 4.600, 4.700. Ini mungkin kalau mau entry dulu sebagian ya, nanti kalau begitu ada pullback. Tapi bagi yang udah punya ya hold aja. BRMS, kita lihat harga emasnya tadi menguat sampai berapa sih? Oh, harga emas all time high teman-teman ya. Ini harga gold all time high. Balik lagi ke BRMS nya tadi. Ini biar lebih jelas saya hapus dulu. Ini kalau teman-teman lihat ya, dia ini dari pas turun, kenapa gitu sih? Dari pas break ke bawah, dia mau coba break lagi ke atas MA 20-nya ini kan belum berhasil. Mau coba break ke atas MA 20 nggak berhasil, mau coba break nggak berhasil. Ini akhirnya kalau kelihatan nih sebenarnya dari kemarin hari sebelumnya ini kan berhasil break. Pas break ini ya teman-teman kalau lihat volumenya kan cakep, dia break. Terus hari ini juga lanjut menguat, tapi memang tertahan di MA 50-nya. Jadi kalau ini nggak berhasil, dia belum berhasil break, ya most likely akan sideways di sini. Atau ya ini kan sebenarnya ada gap kecil nih. Ya selama dia nggak break ke bawah 139 ini masih oke. Kalau teman-teman yang mau melakukan entry, saya saranin dekat-dekat sini 148. Ini bisa dikasih area buy aja. 145 sampai 48, ini area buy-nya. Kita nggak usah pasang yang terlalu jauh deh, kita pasang yang agak deketan dikit. 167, saya rasa sih bisa kena lah ini. Kenapa 167? Saya pasang dekat EMA ini, dekat EMA 100-nya. Nah, lumayan teman-teman, 1/2 ya, risk reward. Begitu dia ada pullback dekat-dekat sini, ini kan dekat EMA 20-nya. Pullback dekat ini 148, ini teman-teman bisa lakuin entry.
Ini BRMS ya, ini nama sahamnya dekat-dekat 148 entry. Kalau bisa lanjut, saya pasang resisten atau target dekat-dekat EMA 100 nya, itu dekat-dekat 167. BRMS antam sama sebenarnya karena harga emasnya naik, tapi daripada antam mending ya ke BRMS nya sih ya teman-teman. TPI udah dibahas bos. Kalau teman-teman yang ketinggalan ya nanti cek aja rekamannya di Instagram Megah. BRPT ini adalah grup Barito yang paling lelet sebenarnya ya. Ini sebenarnya dia ada divergence nih. Saya kirain tadi bakal kena stop loss loh, ternyata dia rebound. Oke, ya good lah rebound karena grup Barito yang lainnya menguat ya, kecuali cuan ya. Grup Barito yang lainnya menguat, jadi kayak oke juga nih. Tapi kalau mau entry, mau spekulasi, menurut saya BRPT ini nggak gitu menarik, lelet banget. Tapi kalau bagi yang udah punya, ya mungkin bisa hold dulu karena ya sebenarnya dia ini kan belum balik ke atas EMA 20-nya nih. At least bisa balik ke atas EMA 20 ya, saya rasa ini bakal jadi resisten nih di EMA 50-nya. Di 1070 beda sama si TPIA dan juga brand, itu lebih menarik pergerakannya. Nah kalau cuan oke aja sih ya. Ini kan sebenarnya dia dekat-dekat support nih. Nah, ini kan dekat support, tapi stop lossnya saya taruh di bawah karena kan ini sempat ada toeng di sini ya, saya pasang low-nya di sini. Tapi ini kan sebenarnya support ya. Kenapa support? Ini kan kelihatan di sini dia mantul, dekat-dekat sini dia mantul, tadi dekat sini dia juga agak mantul ya teman-teman. Nah ini meskipun kelihatannya ranging ya kecil ya, tapi ini 35% guys. Tuh. Meskipun di sininya cuma kelihatan kecil ya, karena memang dia pergerakannya gila banget gitu. Begitu menguat kayak 10-20%an. Ya, jadi ini bisa digunakan sebagai area tradingnya. Ranging sini. Dekat-dekat 5.900 entry oke lah. Maha naik kenceng. Kita tunggu pullbacknya. Ini dia kan juga sebenarnya baru break nih, kelihatan kan dari MA-nya mencoba break gak bisa, ini coba break gak bisa, coba break gak bisa, coba break gak bisa, ini duar dia break dengan volume yang kenceng. Nih kelihatan ya. Nah, di sini. Ini kan dia break dengan volume tinggi, ini break dari EMA 20 dan EMA 50 sebelum dia akhirnya agak kempes. Nih pas kempes. Kenapa kempes? Karena dia kepentok di EMA 100. Kepentok di EMA 100-nya terus agak kempes. Ya sekarang kan dia ya hari ini juga sama ya, belum berhasil break nih. Sebenarnya kalau 2 hari belum berhasil break ini, mungkin ya pas agak pullback ada dekat sini, teman-teman lakukan entry lagi itu oke. Ya, itu di 180, 190 di kisaran situ. Ya. VKTR. Bagusnya sih agak koreksi dulu ya, 143 150 ini mungkin kalau mau entry. Targetnya saya pasangin 2 deh. Ini gede loh ya teman-teman. Atau kalau mau yang kecil-kecil di sini. Yang target-target kecilnya. Ingat saham ini lumayan volatile ya. Si VKTR, jadi hati-hati. Ini kan mantulnya juga lumayan cakep. Dia dekat-dekat EMA-nya. Dari tadi kayaknya saham-saham yang kita bahas dekat-dekat EMA-nya mantul, dekat-dekat EMA
50-nya mantul, kena EMA 100, kena resisten, koreksi. Ya ini dekat-dekat EMA 20-nya juga, kan sekarang lagi EMA 20-nya mulai flat, dekat EMA 50-nya mantul. Ya teman-teman, kalau temennya si ALII, ya kalau satu kali ARB lagi tutupan ya itu stop loss. Ini terus high sebelumnya itu kan di kisaran 840. Ya teman-teman, saya sih skip lah, terlalu volatile. Saya ya kalau bagi teman-teman yang baru entry ya stop lossnya dekat-dekat sini aja di kisaran 420. Enggak, sorry. Kisaran sini. MDKA ini yang ditunggu-tunggu. Dekat sini mantul, false break, habis itu langsung balik lagi, dekat sini, area sini mantul. Nah, sekarang lagi bergerak dekat sini lagi nih. Lagi dekat-dekat area supportnya di dekat 2230. Ya, teman-teman. Nah ini, apakah dia bisa rebound? We'll see. Ya, kalau dia nggak tutup di bawah ini, oke nih. Ya dekat-dekat 2230 ini cukup oke sebenarnya. Dekat-dekat area sini. Dia ini kan ya mesti rebound dulu lah dari sini. Terus stock pick lainnya BRPT, Cars, ini contekan lagi, ini stock picknya. Bulan lalu ini yang kita TP. Kalau performance bulan lalu kita 9%, bulan ini 8%. Januari memang agak berat teman-teman. Tapi secara overall return kita jauh lebih tinggi dibanding IHSG. Goto sudah kita jawab tadi. Artonya, kalau Arto lumayan cakep nih Arto teman-teman. Ini Arto, sorry. Nih. Sekarang dia kan kepentok nih, dekat-dekat EMA ya. Ya, ini kan EMA-nya dekat-dekat sini, ini resistennya dekat-dekat sini. Kalau ini nggak berhasil break, ya dia koreksi ke dekat-dekat 2700, itu teman-teman bisa lakukan entry lagi. Buka, nggak menarik. Ini coba, ini lihat ya, ini EMA belum berhasil break, ini juga belum berhasil break. Dan katalisnya apa sih juga nggak tahu sih untuk Bukalapak. Jadi ya better skip dulu. INKP ini menarik. Nah ini lumayan lagi pullback ya. Ini lagi pullback ke dekat-dekat sini 8.100, 8.200. Ini teman-teman lakukan entry ya dekat-dekat sini. Lumayan, kalau ideally bisa dapat di 8.200. Ini risk rewardnya bisa hampir 1:2 ya. Resisten di kisaran 9.100, itu adalah high sebelumnya teman-teman untuk INKP. WIRG masih hidup nih Sam. Oke. Ini teknikalnya resisten di 127. Tekim habis INKP, tekimnya sama sebenarnya ya pergerakannya. INKP tekim ya memang lebih nggak liquid. Nih risk rewardnya juga mirip-mirip 1:2, sama dekat-dekat sini. Ini lakukan entry ya, ini juga dekat-dekat EMA nya ini teman-teman, di EMA 20 nya 6475 0575 itu bisa lakukan entry. Toba ini
dia setelah break dari MA-nya ini kan masih melanjutkan penguatan. Sebenarnya dia udah mendekati target nih. Nih kan resistennya di sini. Target dia di 314 untuk toba. Big Bang kalau mau dividen gini biasanya gimana? Orang-orang udah punya pada punya sih. Big Bangs dividennya juga ya BRI ini masih menarik, BBNI ini juga masih menarik. Teknikalnya semua pergerakannya mirip-mirip ya. Ini semua bertahan di atas MA-nya nih teman-teman. Mandiri, BBCA, Telkom menurut saya ini kurang begitu menarik ya untuk Telkom. Waktu itu dia juga bergerak menguatnya. Kenapa? Karena kan asing itu memang ya pas net buy di big caps ya, salah satunya big capsnya, blue chipsnya adalah Telkom. Sebenarnya kalau untuk sektor telekomunikasi saya mending lebih memilih sebenarnya itu di Excel dan Indosat ya untuk sektor telekomunikasi. Ini teknikalnya Telkom. Ya, saya sebenarnya prefer ISAT kalau lagi pullback, tapi kayaknya kok nggak dapat ini pullbacknya teman-teman. ISAT atau Excel seperti yang saya bilang tadi. Nah, Excel ini cakep pullbacknya. Dia habis sideways, dia break yang sebelumnya jadi resisten, sekarang bisa jadi area buy. GTRA, salah GTRA nya, wait, nggak downtrend gini, nggak menarik sih kalau menurut saya ya. Nggak menarik dari sisi teknikalnya. Ahap, kalau baru mau beli ya telat menurut saya, udah naik banyak kan, dia udah menguat, justru waktunya jualan teman-teman ya. Mestinya pas udah mulai kempas ini kan teman-teman udah mulai pasang trailing stop. Kalau baru beli di pucuk ya mungkin ada kemungkinan ini nutup gap dulu, tapi kalau ini break juga menurut saya ya siap-siap untuk melakukan stop loss aja ya. Oke, ya mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Bagi yang ketinggalan bisa langsung cek Instagramnya Trimegah Sekuritas. Di situ ada rekapannya, ada siaran ulangnya besok ya. And ini balik lagi stock recap kita. Bagi teman-teman yang udah jadi nasabah, ini ada sebenarnya di dalam Trimapix. Tapi kalau yang belum silahkan dilihatin ya.